Dan memang ketika agresi terjadi, itu kegiatan belajar mengajar itu ya dihentikan. Jadi untuk pertama kali dalam 50 tahun terakhir, Israel akhirnya mengumumkan status perang melawan sebuah bukan negara, kecamatan bernama Jalur Gaza. 5 hari pertama kehancuran tahun 2023 ini, 7 Oktober sampai 12 Oktober, itu kerusakan yang disebabkan oleh serangan Israel itu sudah melampaui kerusakan 4 agresi sebelumnya di Gaza. Jadi itu ya, pendidikan luar juga luar biasa, di luar sekolah, di luar keluarga ya. Artinya itulah paket lengkap pendidikan para mujahidin cilik di Gaza itu ya. Itu ada satu gambar, kenapa Ustaz? Ada teringat sesuatu Ustaz? Rindu aja. Rindu. Saya 12 tahun di Gaza gak pernah bisa ke Masjidil Aqsa. Better education for better life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Insan Tama Channel dimanapun berada. Alhamdulillah senang sekali saya Fatih Alif bisa membersamai teman-teman semuanya di channel yang sangat luar biasa ini di rubrik Insan Tama Podcast. Insya Allah teman-teman semuanya, hari ini kita akan ngobrol dengan salah satu pejuang kemanusiaan yang mengabdikan hidupnya untuk membantu sesama. Dan kisahnya yang sangat heroik hari ini akan kita dengar bersama. Seperti yang ayah bunda semuanya, teman-teman semuanya, sahabat Insan Tama School ketahui bahwa di Gaza sejak tanggal 7 Oktober 2023 digempur habis-habisan oleh laknatullah Zionis Israel. Dan kondisi yang sangat memprihatinkan ini membawa kita kepada satu rasa kemanusiaan, merasa terpanggil untuk bisa mengorbankan segala yang kita punya. Termasuk saya hari ini akan berbincang bersama salah satu sosok yang sangat luar biasa mengabdikan hidupnya untuk kemanusiaan dan juga agama. Bersama kita di sini sudah ada Ustadz Muhammad Hussein Gaza. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustadz? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai Ustadz, mungkin boleh disapa dulu nih teman-teman Insan Tama School. Masya Allah. Assalamualaikum buat ayah bunda, para adik-adik, mahasiswa dan siswi Insan Tama. Masya Allah ya. Senang sekali saya bisa berada di podcast hari ini ya, bersama Mas Alif. Semoga bisa menjadi hujah kita dan bisa menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita semua ya, berbagi dan mengedukasi sesama demi kebaikan umat Islam insyaallah. Amin amin. Ustadz, berhubung karena Insan Tama ini lembaga pendidikan ya Ustadz, dan Ana tuh agak penasaran nih sejak digempur tanggal 7 Oktober itu Ustadz. Sebelumnya nih Ana mau tanya nih Ustadz, baru kembali lagi ke Indonesia tanggal 15 November. 15 November, berarti 1 bulan setelah penyerangan, 1 bulan lebih 35 gitu ya? hari. 35 hari. Oke. Nah, setelah gempuran yang besar itu di tanggal 7 Oktober, gimana kondisi anak-anak di Gaza di awal-awal penggempuran itu? Terutama untuk pendidikannya Ustaz. Sekolah-sekolah bagaimana Ustaz kondisinya? Jadi saya sudah merasakan berbagai agresi militer Israel ke Gaza sejak 2011. Dan memang ketika agresi terjadi, itu kegiatan belajar mengajar itu ya dihentikan karena risiko yang sangat besar. Apalagi kali ini kan sudah bukan lagi agresi militer ya. Kali ini Israel dengan tegasnya menyebut ini adalah perang. Jadi untuk pertama kali dalam 50 tahun terakhir, Israel akhirnya mengumumkan status perang melawan sebuah bukan negara, kecamatan bernama Jalur Gaza. Oh, disebutnya kecamatan. Ukurannya iya, kalau dibandingkan di kita mungkin kecamatan ya, itu kecil, 350 km. Nah, dan memang sejak awal sudah tidak ada pendidikan ya, artinya
dengan asumsi bahwa pendidikan itu artinya kegiatan di dalam sekolah gitu ya. Sudah tidak ada, apalagi sudah ratusan sekolah-sekolah yang hancur. Di Gaza ini dihancurkan sengaja, baik itu sekolah kosong maupun sekolah yang diisi oleh ribuan pengungsi. Itu sudah banyak dihancurkan oleh para tentara Israel di Gaza itu. Namun ya bicara pendidikan, ada pendidikan formal, ada non formal. Sekarang juga warga Gaza sedang dididik. Anak Gaza juga sedang dididik sekarang, hanya kan dididik dengan pelajaran alam ya langsung gitu kan, bagaimana perjuangan mereka bertahan, bersabar, ketegaran mereka itu juga hasil dari pendidikan alam ini. Tapi kalau sekali lagi kalau untuk pendidikan yang kita pahami, konsep pendidikan belajar mengajar ya memang sudah tidak ada yang berprestasi. Ya, berarti sejak 2011 itu udah nggak ada lagi. Bahkan sebelum itu ya mungkin. Iya, maksudnya jadi gini, kita harus tahu dulu di Gaza ini nggak setiap hari itu digempur. Jadi ada 3, paling tidak ya, ada 3 kondisi di sana itu. Pertama, kondisi namanya eskalasi. Eskalasi ini warga Gaza berinteraksi secara normal, ya keseharian mereka normal, ada yang sekolah-sekolah, ada yang kerja-kerja, kuliah-kuliah gitu kan. Tapi eskalasi ini mereka dibombardir meskipun intensitasnya nggak terlalu banyak. Misal sehari cuma 3-4 bom per hari gitu ya. Itu eskalasi namanya itu. Atau kalau seminggu cuma 5 kali gitu ya, eskalasi. Artinya ketika masa eskalasi ini sekolah tidak libur, tetap berjalan. Di beberapa kesempatan ya diliburkan tapi nggak lama, hanya beberapa hari. Kedua, kondisi kedua adalah kondisi namanya agresi militer. Nah, agresi militer ini diawali oleh biasanya serangan mendadak dari Israel, lalu tidak lama kemudian mereka mengumumkan nama operasi militernya. Contoh tahun 2009 mereka menyebutnya nama Operation Kaslit Operation gitu ya. 2012 nyebutnya Pillar of Cloud ya. Seperti itu operasi militer. Dalam kondisi operasi militer ini kegiatan belajar mengajar di stop total karena ya risiko yang sangat besar kan. Anak sekolah harus berjalan ke sekolah dengan bombardir sana sini itu juga tidak dibenarkan. Ketiga, setelah tadi kita ada eskalasi, kedua ada operasi militer, ketiga ada kondisi namanya tuh gencatan senjata. Jadi biasanya operasi militer ini diakhiri dengan kesepakatan gencatan senjata antara kedua belah pihak. Nah, artinya apa? Tidak ada lagi serangan-serangan, ya tidak ada lagi jual beli serangan, tidak ada. Saat itu warga hidup normal. Yang berdagang-berdagang, yang sekolah-sekolah gitu ya. Yang usaha-usaha, yang nelayan dan sebagainya. Tapi kalau untuk sekarang sekarang kita sedang dalam kondisi perang, itu di atas agresi militer, perang, dan perang ini semua lumpuh. Dan belum pernah terjadi sebelumnya Ustadz ya? Baru pertama kali terjadi. Iya, perang seperti ini. Selama 1 bulan Ustadz di sana, berarti kan dari Oktober ke November, apa yang Ustadz lihat? Maksudnya seberapa mengerikan kondisi di Gaza itu? Iya. Yang mungkin bisa di-share ke teman-teman di sini. Jadi 2012 itu pengalaman pertama saya dibombardir selama 8 hari. 8 hari 2012. 2014 itu pengalaman kedua saya dibombardir selama 51 hari. 2021 ini pengalaman ketiga saya dibombardir selama 14 hari. Dan saya bisa melihat bagaimana kehancuran 3 agresi itu hancur tapi jauh dibandingkan dengan kehancuran sekarang. 5 hari pertama kehancuran tahun 2003 ini 7 Oktober sampai 12 Oktober itu kerusakan yang disebabkan oleh serangan Israel itu sudah melampaui kerusakan 4 agresi sebelumnya di Gaza. Iya, saya merasakan 3 agresi, sebelumnya juga 2008 ada agresi di Gaza juga ya. Keempat-empatnya itu kalau digabungkan itu kerusakannya masih kalah dengan kerusakan 5 hari awal. Sekarang sudah hampir 5 bulan. Jadi bayangkan bagaimana kerusakannya. Dan ketika saya saksikan pun memang benar-benar saat ini juga Israel, bukan saat ini saja, di setiap kali ada episode serangan-serangan Israel ke Gaza, itu mereka selalu menjadikan Gaza sebagai medan uji coba senjata baru. Nah, jadi setiap kali agresi mereka menggunakan senjata baru, dan kali ini senjata mereka lebih masif dibandingkan senjata sebelumnya. Kehancurannya luar biasa.
kehancuran hari ini ya itu sudah jauh melampaui kehancuran Jerman pada Perang Dunia Kedua. Sudah melampaui kehancuran Afghanistan, Irak, Suriah digabung tuh nggak sehancur ini. Dan Gaza itu tadi cuman Ustadz sempat mention tadi ukuran Gaza itu cuman 60 km persegi. 360 km persegi. Masya Allah. Nah, ini kita kembali lagi ke pendidikan. Di wilayah sekecil 360 km dengan kerusakan yang sangat luar biasa. Korbannya luar biasa banyak. Gimana rasanya anak-anak yang ditinggal orang tuanya, berarti kan tidak ada pendidikan dari orang tuanya. Siapa yang menggantikan biasanya Ustaz kalau sana? Di Gaza ini anak-anak yang yatim ya. Kan banyak nih saya diminta untuk menjembatani, bisa gak kita adopsi anak yatim ke Indonesia. Nggak mau, orang Gaza ini nggak akan membiarkan anaknya itu diasuh oleh orang lain di luar Gaza. Ketika orang tua mereka meninggal ya yang menghandle paman-pamannya atau bibi-bibinya. Kalau paman-paman bibi meninggal juga ya sepupunya atau orang-orang terdekatnya. Jadi mereka yang menggantikan peran pendidik untuk mereka di luar sekolah ya gitu. Dan ya bicara pendidikan di Gaza, ya kita bicara sesuatu gambaran yang lebih besar. Tidak hanya pendidikan sekolah atau pendidikan di keluarga, tapi di masyarakat pun mereka memang sudah memang dididik secara otomatis. Contohnya gimana? Kita tahu di Indonesia ini atau di negara-negara pada umumnya ya, di jalan-jalan raya ini banyak rambu-rambu lalu lintas. Di Gaza ini rambu-rambu lalu lintas ini berdampingan dengan pelang-pelang berzikir. Astagfirullah, ya subhanallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu banyak tuh. Jadi orang tuh diingatkan untuk hati-hati dalam berkendara dan untuk hati-hati dalam berkehidupan. Jadi ada zikir-zikirnya. Itu salah satu bentuk pendidikannya, pendidikan di luar sekolah dan di luar keluarga ya. Pendidikan lainnya misalnya di Gaza ini foto-foto para syuhada itu bertebaran. Sangat-sangat dihormati. Ya, jadi foto-foto para syuhada bertebaran diantaranya untuk penghormatan para mereka gitu kan. Meskipun para syuhada nggak perlu dihormati juga sudah terhormat ya. Kedua, untuk mengingatkan kepada generasi hari ini setelahnya bahwa mereka ini tidak mati. Mereka ini adalah orang yang hidup di sisi Allah Ta'ala. Dan kematian bukan sesuatu yang ditakutkan. Kematian ini sesuatu yang pasti terjadi, namun kita diberi pilihan seperti apa kita menjemput kematian kita. Dan mati syahid adalah impian semua masyarakat yang mengaku beriman dan berislam. Jadi itu ya, pendidikan luar juga luar biasa, di luar sekolah, di luar keluarga ya. Artinya itulah paket lengkap pendidikan para mujahidin cilik di Gaza itu ya. Jadi ketika orang-orang bertanya, sebetulnya apa sih yang membedakan antara pendidikan di Gaza dan di Indonesia? Sebetulnya sama aja. Sama aja. Kalau bicara pendidikan sekolah, sama aja di sana pun sekolah 12 tahun. 6 ya sama, 6 tahun MI, 3 tahun SMP, 3 tahun Aliyah sama, dan mata pelajaran pun sama aja. Termasuk di sana pun masih diajarkan juga yang namanya teori evolusi Darwin pun itu masih diajarkan juga gitu loh. Nggak ada yang spesial untuk sekolah-sekolah kurikulumnya, tapi spesialnya adalah ketika kita berbicara tentang pendidikan di luar sekolah, di luar kampus dan di luar lingkup pendidikan pada umumnya. Disitulah yang membedakan. Kalau di Indonesia mungkin luar pendidikannya hanya sebatas organisasi sosial. Kalau di Gaza berarti udah langsung berhadapan dengan medan perang, agresi gitu-gitu ya Ustaz ya. Masya Allah, luar biasa sekali teman-teman semuanya. Betapa pendidikan di Gaza bukan hanya teori, tetapi juga mencakup semangat giroh untuk memperjuangkan tanah air, untuk memperjuangkan agamanya. Ustaz, itu ada satu gambar. Kenapa Ustaz? Ada teringat sesuatu Ustaz? Rindu aja. Rindu. Sudah 12 tahun di Gaza gak pernah bisa ke Masjidil Aqsa. 12 tahun gak bisa ke Masjidil Aqsa? Gak bisa. Kenapa Ustaz? Di blokade? Blokade. Iya. Seberapa ketat blokade yang dilakukan Israel? Seketat sampai pada tahap di mana 2,3 juta warga Gaza gak ada yang bisa ke Masjidil Aqsa. Jadi kami itu di blokade ini artinya kita dipenjara dalam ruangan terbuka. Dibatasi perbatasan darat, laut, udara itu benar dibatasi sekali. Makanya ada yang nyebut bahwa Gaza itu penjara terbuka terluas di dunia. Ya, benar Ustaz? Betul.
Sama ana tuh ada penasaran juga Ustadz, seberapa besar bantuan internasional untuk Gaza ini, terutama untuk pendidikannya? Kembali ke tema kita awal ini tadi. Saya nggak bisa menakar ya sebesar apa. Tapi yang pasti besar, meskipun masih jauh dari tahapan yang dibutuhkan. Masih sangat jauh sekali. Tapi uniknya di Gaza ini pendidikan gratis. Ya. Di Indonesia kalau pendidikan sekolah pemerintah gratis gak? Kalau pemerintah kecil ya biayanya ya. Kecil aja ya. Ya, dibanding swasta. Gitu. Kalau di Gaza benar-benar gratis sekolah pemerintah itu. Jadi di Gaza itu ada 3 jenis sekolah. Sekolah pemerintah, kedua sekolahan pengungsi. Ini pengungsinya artinya sekolah yang dihandle oleh lembaga PBB UNRWA namanya. United Nation Relief World Program atau World apa itu ya gitu. Itu UNRWA gratis juga. Jadi sekolah pemerintah gratis, sekolah pengungsi gratis, satu lagi sekolah swasta ini yang enggak gratis. Gitu, ini yang enggak gratis, bahkan mahal saat itu. Ya, jadi bantuan-bantuan dari dunia internasional masuknya melalui PBB ya, kemudian dikonversikan kepada sekolah gratis itu. Termasuk pendidikan dari jenjang SD sampai SMP gitu. Tapi kalau untuk SMA ini semuanya kayaknya pemerintah kayaknya setahu SMA ini. Ya. Namun bantuan di luar itu, pendidikan itu sangat ya, jauh dari yang dibutuhkan. Jauh yang dibutuhkan. Jauh. Sebaca Ustadz mengenai data sensus penduduk Gaza, berapa jumlahnya sekarang? 2,3 juta. 2,3 juta. Ya. Dengan bantuan yang ada sekarang tuh sangat jauh. Jauh sekali. Teman-teman semuanya, kita turut prihatin dengan apa yang terjadi pada saudara-saudara kita. 2,3 juta masyarakat Gaza tidak mendapatkan bantuan yang cukup berarti Ustadz ya. Insyaallah. Apalagi sekarang dalam kondisi perang. Ustadz, sebagai akhir mungkin ada yang ingin disampaikan untuk para pemuda-pemudi di Indonesia ini Ustadz, untuk kemudian bisa mengambil ibroh dari apa yang terjadi di Gaza saat ini Ustadz. Ya. Ada yang bertanya, Ustadz Hussein, kenapa itu negara-negara Arab tidak bergabung misalnya ya menyerang Palestina, menyerang Israel, membebaskan Palestina? Ini berkaitan dengan masalah pendidikan. Saya selalu katakan bahwa pembebasan Palestina tidak bisa dilakukan secara instan, pragmatis. Kirimkan militer lalu bebas, nggak bisa. Ada kalau Profesor Dr. Abdul Fattah Al-Waisi menyebutnya triangle of freedom. Segitiga pembebasan. Yang terpenting adalah pembebasan pikiran dulu. Sebelum umat ini membebaskan Palestina melalui jalur militer, harus ada pembebasan pemikiran. Artinya apa? Memang pemikiran kita sedang terjajah oleh dunia hari ini. Indikasinya apa? Kalau ada kata-kata yang mengatakan, kenapa kita jauh-jauh bantu Palestina? Sekolah kita juga masih membutuhkan. Ini salah satu indikasi bahwa orang ini sudah terjajah nih pemikirannya. Nah, dan penjajahan pemikiran ini dimulai dari masa-masa jenjang sekolah, di mana anak-anak kita ini, generasi kita hari ini tidak diberikan ruang yang cukup untuk memahami alasan utama terjadinya pembantaian atau penjajahan di Palestina gitu ya. Kemudian juga bahkan kita semua dibuat lupa, terdistraksi, lalai, sampai ada perasaan seolah ini bukan bagian dari perjuangan kami. Kami berjuang ini ya sekedar peduli aja, kasihan, jadi kami berjuang bersama mereka, artinya kami membantu mereka. Ini harus digarisbawahi bahwa anak-anak muda hari ini harus paham. Penjajahan Israel di Palestina ini target utamanya itu bukan hanya orang Palestina, tapi umat Islam seluruh dunia. Israel ini tidak sendirian menjajah Palestina. Israel ini hanyalah puncak dari gunung es yang ada di bawah laut. Ya, gunung es itu kan kadang cuma lihat ujung dong ya. Tapi gunung itu besar. Yang terlihat memang Israel doang. Tapi di bawah itu Amerika, Inggris, Prancis, negara Eropa yang mereka berusaha untuk melemahkan umat Islam. Itu intinya. Dan mereka tahu rahasia kekuatan umat Islam itu ada di Palestina. Ada di Masjidil Aqsa itu.
Ketika Masjidil Aqsa ini dijajah, direbut, maka saat itu umat Islam lemah. Nah, kalau kita sudah memahami ini, artinya kita harus memahami juga bahwa meyakini bahwa perjuangan pembebasan Palestina itu adalah perjuangan kita juga. Karena kita adalah korban langsung. Ya, jadi kita sekali lagi sekarang itu bukan waktunya untuk memposisikan diri kita sebagai orang-orang yang sebatas solidaritas, itu ya, peduli. Enggak, kita bukan masalah kepedulian atau masalah solidaritas. Kita ini umat Islam ini, Anda ini ya Mas Alif, saya dan semua yang ada di sini itu kita semua sedang jadi korban penjajahan Barat terhadap Palestina. Karena mereka mentarget umat Islam dan melemahkan kita dengan cara menjajah Palestina itu. Kalau kita tahu ini, artinya kita juga harus memiliki semangat juang sebesar yang dimiliki oleh warga Gaza hari ini. Yaitu ini adalah misi yang harus kita pikul bersama, misi yang harus kita perjuangkan bersama, karena ini bukan misi sampingan, ini adalah misi utama kita semua umat Islam, dan itu dimulai dari kita memahami bahwa kita adalah bagian dalam perjuangan ini, dan perjuangan ini tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita semua, termasuk anak-anak dan termasuk siswa-siswi yang sekarang sedang berada di ruang lingkup pendidikan Indonesia. Teman-teman semuanya, saya mengambil kesimpulan dari topik ini bahwa pendidikan adalah satu hal yang sangat penting untuk kita sebagai umat Islam guna membangun pemikiran, membangun perasaan untuk sama-sama berjuang membebaskan Masjidil Aqsa, membebaskan Palestina dari kaum-kaum yang tidak menginginkan kejayaan Islam di masa depan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak Ustadz Hussein Gaza, Masya Allah di tengah jadwal yang luar biasa padat bisa menyempatkan podcast di Insan Tama. Semoga dari perbincangan ini Ustadz bisa menginspirasi banyak orang, bisa menginspirasi generasi-generasi muda kita. Amin, Allahumma amin. Untuk bisa berjuang bersama-sama. Rencananya kapan balik lagi Ustadz ke Palestina? As soon as possible. Impossible. As soon as possible, secepatnya. Secepatnya. Ya, jadi ini karena masih belum kondusif ya, jadi saya masih stay di Indonesia sambil terus mengedukasi. Kalau sudah kondusif, saya insya Allah langsung kembali ke Gaza, insya Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan semua perjuangan Ustadz dan tim. Allahumma amin. Amin, ya Allah. Terima kasih teman-teman semuanya, sahabat Insan Tama School. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.